Saya dengar Pak Budi sering mengeluh lemas dan gampang capek akhir-akhir ini. Semoga tidak kenapa-kenapa ya. Ini kan sudah tua. Wajar kalau badan mulai rewel dan sering merasa lemas. Saya kira ini hanya kesenangan kecil. Tidak menyangka dampaknya bisa sebesar ini pada ginjal saya. Halo sahabat sehat, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan prima ya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, benarkah ada makanan yang bisa merusak ginjal kita dengan cepat, bahkan dalam hitungan bulan saja? Pertanyaan ini sering sekali muncul, menjadi perbincangan hangat di berbagai grup diskusi kesehatan, atau bahkan sekedar mitos yang beredar di masyarakat. Banyak yang khawatir, terutama bagi kita yang mulai memasuki usia senja atau memiliki orang tua yang kesehatannya perlu perhatian ekstra. Kekhawatiran ini sangat wajar, mengingat betapa vitalnya peran ginjal bagi kelangsungan hidup kita. Namun, di tengah banjir informasi, kadang kita kesulitan memilah mana yang fakta dan mana yang sekedar rumor. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas topik yang sangat penting ini, agar kita semua bisa menjaga kesehatan ginjal dengan lebih bijak dan terinformasi. Mari kita mulai dengan sebuah kisah, sebuah studi kasus yang mungkin pernah dialami oleh sebagian dari kita, atau setidaknya mirip dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Perkenalkan, Pak Budi, seorang pensiunan berusia 68 tahun yang tinggal di pinggiran kota. Pak Budi adalah sosok yang periang, sangat aktif di komunitasnya, dan selalu bersemangat dalam setiap kegiatan. Namun, belakangan ini ada yang berbeda dari Pak Budi. Ia mulai sering mengeluh merasa lemas, gampang capek, dan frekuensi buang air kecilnya meningkat drastis, terutama di malam hari. Nafsu makannya pun perlahan menurun, membuat badannya terlihat semakin kurus. Awalnya, ia mengira ini hanyalah bagian dari proses penuaan yang wajar. Ah, ini kan sudah tua, wajar kalau badan mulai rewel, ujarnya suatu kali kepada istrinya, mencoba menenangkan diri sendiri dan sang istri. Namun, kondisi Pak Budi terus memburuk. Suatu pagi, saat terbangun, kakinya terasa bengkak dan ia merasa sangat sesak napas. Panik, keluarga segera membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menyampaikan kabar yang cukup mengejutkan. Fungsi ginjal Pak Budi telah menurun drastis, bahkan mendekati stadium akhir. Mendengar penjelasan dokter, Pak Budi terlihat sangat syok. Ia menatap dokter dengan pandangan penuh kebingungan dan kekhawatiran. "Dok," ujarnya dengan suara parau, "saya ini kan tidak pernah sakit parah, tidak punya riwayat diabetes atau tekanan darah tinggi yang parah. Anak saya bilang, saya banyakan makan itu loh dok. Apa benar dok, makanan kesukaan saya itu bisa merusak ginjal secepat ini?" Pak Budi merujuk pada kebiasaannya mengonsumsi mie instan hampir setiap hari, ditemani keripik asin kesukaannya dan sesekali minuman bersoda dingin sebagai penyegar. Ia juga sangat gemar menyantap bakso atau sate yang bumbunya kaya rasa dan cenderung asin. Baginya, makanan-makanan itu adalah comfort food yang selalu ia nikmati sejak muda, dan ia tidak pernah menyangka bahwa kesenangan kecilnya itu bisa membawa dampak sebesar ini dalam waktu yang relatif singkat. Cerita Pak Budi ini adalah cerminan dari banyak kasus lain yang mungkin terjadi di sekitar kita, di mana pola makan yang tampaknya tidak berbahaya justru perlahan-lahan mengikis kesehatan organ vital tanpa kita sadari. Untuk memahami apa yang terjadi pada Pak Budi dan mengapa makanan tertentu bisa begitu berbahaya bagi ginjal, mari kita selami sedikit penjelasan ilmiahnya, namun dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Bayangkan ginjal Anda sebagai sepasang penyaring super canggih yang bekerja tanpa henti di dalam tubuh. Setiap hari, ginjal bertugas menyaring sekitar 120 hingga 100 liter darah, membuang limbah, racun, dan kelebihan cairan yang tidak dibutuhkan tubuh. Selain itu, ginjal juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan fosfat, serta memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah dan pembentukan sel darah merah. Singkatnya, ginjal adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga kebersihan dan keseimbangan internal tubuh kita. Lalu, bagaimana makanan tertentu bisa merusak penyaring super ini? Ini semua bermula pada beban kerja. Ketika kita mengonsumsi makanan secara berlebihan yang mengandung zat-zat tertentu, kita memaksa ginjal untuk bekerja ekstra, jauh melampaui kapasitas normalnya.
Ambil contoh garam atau natrium. Makanan olahan seperti mie instan, keripik kemasan, makanan kaleng, daging olahan seperti sosis atau nugget, serta bumbu instan seringkali mengandung natrium dalam jumlah sangat tinggi. Konsumsi natrium berlebihan akan menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan yang pada gilirannya menyingkatkan volume darah dan tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah salah satu musuh terbesar ginjal. Pembuluh darah kecil di ginjal akan bekerja di bawah tekanan konstan, menyebabkan kerusakan bertahap pada struktur penyaringnya. Bayangkan jika sebuah filter air terus-menerus dialiri air dengan tekanan yang terlalu tinggi. Lama-kelamaan filter itu akan rusak, bukan? Begitulah yang terjadi pada ginjal. Kemudian, ada gula dan minuman manis. Konsumsi gula berlebihan, terutama dari minuman bersoda, jus kemasan, atau makanan penutup yang manis, dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus dan tidak terkontrol, dapat berkembang menjadi resistensi insulin atau bahkan diabetes tipe 2. Diabetes adalah penyebab utama penyakit ginjal kronis di seluruh dunia. Gula darah tinggi secara langsung merusak pembuluh darah kecil di ginjal, mengganggu kemampuan ginjal untuk menyaring darah secara efektif. Seiring waktu, kerusakan ini akan menumpuk dan fungsi ginjal akan menurun secara progresif. Selain itu, makanan olahan seringkali mengandung aditif berupa fosfat dan kalium tambahan untuk pengawetan atau peningkatan rasa. Meskipun tubuh membutuhkan fosfat dan kalium, jumlah berlebihan, terutama dari sumber aditif buatan, dapat menjadi beban berat bagi ginjal yang sehat sekalipun. Bagi orang dengan fungsi ginjal yang sudah sedikit menurun, kelebihan mineral ini bisa sangat berbahaya. Karena ginjal tidak mampu membuangnya secara efisien, menyebabkan penumpukan yang dapat meracuni tubuh. Mengenai pertanyaan Pak Budi tentang kerusakan dalam waktu 3 bulan, itu memang mungkin terjadi, terutama jika pola makan yang sangat buruk dikombinasikan dengan faktor resiko lain seperti usia lanjut, dehidrasi kronis, atau adanya kondisi kesehatan yang tidak terdiagnosis sebelumnya. Pada lansia, fungsi ginjal secara alami sudah mulai menurun seiring bertambahnya usia. Jadi, asupan makanan yang sangat membebani ginjal dalam jangka waktu yang relatif singkat, misalnya 3 bulan konsumsi mie instan dan keripik asin setiap hari, bisa mempercepat kerusakan yang signifikan. Ini bukan berarti kerusakan ginjal pasti terjadi dalam 3 bulan pada setiap orang, tetapi resiko itu sangat nyata, terutama bagi mereka yang rentan. Setelah memahami bagaimana makanan tertentu bisa membebani ginjal, mari kita bahas lebih lanjut mengenai resiko dan mitos yang seringkali menyesatkan kita. Resiko utama dari pola makan yang tidak sehat bagi ginjal adalah berkembangnya penyakit ginjal kronis, PGK, yang jika tidak ditangani dapat berujung pada gagal ginjal. Gagal ginjal berarti ginjal Anda tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sehingga limbah dan racun menumpuk dalam tubuh menyebabkan kondisi yang disebut uremia. Pada tahap ini, pasien membutuhkan terapi pengganti ginjal seperti dialisis cuci darah seumur hidup atau bahkan transplantasi ginjal. Bayangkan beban finansial, fisik, dan emosional yang harus ditanggung oleh pasien dan keluarganya. Ini adalah skenario terburuk yang ingin kita hindari. Di sisi lain, banyak mitos yang beredar di masyarakat yang justru bisa memperburuk keadaan. Salah satu mitos yang paling sering saya dengar adalah, semua makanan enak pasti jahat bagi ginjal, jadi lebih baik tidak makan apa-apa. Ini adalah pemahaman yang keliru dan ekstrim. Memang benar bahwa makanan olahan dan tinggi garam dan gula perlu dibatasi, tetapi bukan berarti kita harus menghindari semua makanan enak. Tubuh kita membutuhkan nutrisi seimbang dari berbagai jenis makanan. Kuncinya adalah moderasi dan pilihan yang bijak. Mitos lain yang tak kalah berbahaya adalah anggapan bahwa cuma minum air putih banyak-banyak sudah cukup untuk membersihkan ginjal. Meskipun hidrasi yang cukup sangat penting, minum air putih secara berlebihan tanpa indikasi medis justru bisa berbahaya, terutama bagi penderita kondisi jantung atau ginjal tertentu, karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saya pernah menangani seorang pasien lain, sebut saja Ibu Siti, 72 tahun, yang sangat percaya pada informasi yang ia dapat dari grup WhatsApp.
Ibu Siti mendengar bahwa ada ramuan herbal pembersih ginjal instan yang bisa menyembuhkan semua masalah ginjal tanpa perlu ke dokter. Ia juga membaca bahwa menghindari garam sama sekali adalah cara terbaik untuk menjaga ginjal. Tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis, Ibu Siti mulai mengkonsumsi ramuan herbal tersebut dalam dosis yang tidak jelas dan menjalani diet tanpa garam sama sekali. Akibatnya, alih-alih membaik, kondisi Ibu Siti justru memburuk. Ia mengalami dehidrasi berat karena ramuan herbalnya memiliki efek diuretik yang kuat dan juga mengalami ketidakseimbangan elektrolit yang parah karena tubuhnya kekurangan natrium esensial. Tekanan darahnya turun drastis dan ia merasa sangat pusing dan lemas. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa ginjalnya justru semakin terbebani oleh zat-zat yang tidak dikenal dari ramuan herbal tersebut. Kasus Ibu Siti ini menunjukkan betapa berbahayanya mengikuti anjuran yang salah atau mitos tanpa dasar ilmiah. Niat baik untuk menjaga kesehatan justru bisa berujung pada malapetaka jika tidak didasari informasi yang akurat dan konsultasi dengan ahli. Setelah kita memahami resiko dan membantah beberapa mitos yang keliru, sekarang saatnya kita fokus pada solusi yang benar dan terbukti secara medis atau ilmiah. Ingat, menjaga kesehatan ginjal tidak harus rumit atau kompleks. Menyiksa. Ini adalah tentang membuat pilihan yang lebih baik secara konsisten. Berikut adalah beberapa tips praktis yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Batasi asupan garam, natrium. Ini adalah langkah krusial, bukan berarti tanpa garam, tetapi batasi konsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, makanan kaleng, dan daging olahan yang tinggi natrium. Biasakan membaca label nutrisi pada kemasan makanan dan pilihlah produk dengan kadar natrium rendah. Gunakan rempah-rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, atau lada untuk menambah rasa pada masakan Anda, bukan sekedar garam. Kurangi penggunaan bumbu penyedap instan. 2. Kurangi konsumsi gula dan minuman manis. Hindari minuman bersoda, jus kemasan dengan gula tambahan, dan makanan penutup yang terlalu manis. Ganti dengan air putih, teh tawar, atau buah-buahan segar sebagai camilan. Jika Anda suka kopi atau teh, biasakan minum tanpa gula atau dengan sedikit pemanis alami. Ingat, gula tersembunyi ada di banyak produk, jadi cermatlah membaca label. 3. Pilih sumber protein sehat dan sesuaikan porsinya. Protein memang penting, tetapi konsumsi protein berlebihan bisa membebani ginjal, terutama jika Anda sudah memiliki masalah ginjal. Pilihlah sumber protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda mengenai porsi protein yang tepat untuk kondisi Anda, terutama bagi lansia yang mungkin memiliki kebutuhan berbeda. 4. Perbanyak sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah adalah sumber antioksidan, serat, vitamin, dan mineral penting yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mereka membantu tubuh melawan radikal bebas dan menjaga fungsi organ optimal. Namun, perlu diperhatikan, bagi penderita penyakit ginjal kronis, beberapa buah dan sayur tinggi kalium, seperti pisang, alpukat, tomat, bayam, mungkin perlu dibatasi. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk rekomendasi yang tepat sesuai kondisi Anda. 5. Jaga hidrasi yang cukup. Air putih adalah minuman terbaik untuk ginjal Anda. Air membantu ginjal membuang limbah dari darah dan menjaga volume darah yang sehat. Minumlah air yang cukup sepanjang hari, sekitar 8 gelas per hari, atau sesuai kebutuhan tubuh Anda. Namun, seperti yang sudah dijelaskan, jangan berlebihan dan sesuaikan dengan saran dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. 6. Hindari makanan olahan dan fast food. Selain tinggi garam dan gula, makanan olahan dan cepat saji seringkali mengandung lemak trans, lemak jenuh, dan berbagai aditif buatan yang tidak baik untuk kesehatan ginjal dan tubuh secara keseluruhan. Sebisa mungkin, masaklah makanan Anda sendiri di rumah agar Anda bisa mengontrol bahan-bahan dan kadar bumbunya. 7. Rutin periksa kesehatan. Ini sangat penting, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia paruh baya atau lansia. Lakukan pemeriksaan rutin tekanan darah, kadar gula darah, dan fungsi ginjal melalui tes kreatinin dan GFR. Deteksi dini masalah ginjal atau faktor risikonya memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan efektif, mencegah kerusakan lebih lanjut. Jangan menunggu sampai muncul gejala yang parah.
8. Konsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Jika Anda memiliki kekhawatiran khusus tentang diet Anda atau sudah memiliki riwayat penyakit ginjal atau faktor risiko lainnya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli gizi terdaftar atau dokter Anda. Mereka dapat memberikan panduan diet yang personal dan aman, disesuaikan dengan kondisi kesehatan Anda. Sahabat sehat, kita telah sampai di penghujung pembahasan kita. Dari kisah Pak Budi hingga penjelasan ilmiah yang sederhana, kita bisa menarik kesimpulan penting. Ya, makanan tertentu, jika dikonsumsi secara berlebihan dan tidak terkontrol, terutama makanan tinggi garam, gula, dan makanan olahan, memang berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat, bahkan dalam hitungan 3 bulan, khususnya bagi mereka yang memiliki faktor risiko, seperti usia lanjut atau kondisi kesehatan yang mendasari. Ginjal adalah organ yang bekerja keras untuk kita setiap hari, dan mereka layak mendapatkan perhatian serta perlindungan terbaik dari kita. Kesehatan ginjal kita sebagian besar ada di tangan kita sendiri melalui pilihan makanan dan gaya hidup sehari-hari. Jangan biarkan mitos menyesatkan atau kebiasaan buruk merenggut kesehatan organ vital ini. Mulailah dengan langkah kecil, perubahan sederhana dalam pola makan Anda, dan jadikan itu kebiasaan yang berkelanjutan. Ingatlah, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dengan pola makan yang seimbang, hidrasi yang cukup, rutin berolahraga, mengelola stres, dan tidak lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, kita bisa menjaga ginjal tetap optimal dan menjalani hidup yang lebih berkualitas. Jaga ginjal Anda, mereka bekerja keras untuk Anda. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan ini dengan saksama. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini dapat memberi pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa menjaga kesehatan ginjal. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan topik kesehatan yang tak kalah menarik. Salam sehat selalu!